dengan Big Reading. Setelah saya mendengar informasi semalam dari kalian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Aris Firmansyah. Di sini saya sebagai sutradara film Ada Dia di Antara Kita, episode 1 Sarjana Kopi. Di sini apa yang menarik tentang film ini? Yang menarik tentang film ini mengisahkan seorang sarjana yang bingung mau kerja apa dan gelisah lah. Intinya gelisah mau pergi ke kota, masih ada keluarga yang harus dijaga dan dia pun di kampung sendiri itu bingung mau kerja apa. Nah, di sana itu datanglah seorang temannya Tony yang membantu si Joko ini, seorang sarjana ini, untuk berbisnis di bidang kopi. Nah, di situ dibumbui dengan percintaan dan juga konflik-konflik yang ada lah, tapi ini dibuat secara fiktif. Yang kedua, tantangan dalam pembuatan film ini, tantangannya itu apa ya? Satu, kita memakai alat yang seadanya. Yang kedua, pastinya krunya itu masih awal atau awal dalam membuat film ini, jadi masih belajar lah, tahapan belajar. Cuma apa yang didapatkan di lapangan sangat berpengaruh ke teman-teman dan juga buat pelajaran tersendiri. Itu sih tantangan di film ini. Harapan dan keinginan untuk kedepannya, untuk KSC semoga menjadi wadah untuk para sinias yang ada di Kalibaru untuk menyalurkan kreativitasnya, terutama di bidang film, peran, dan juga lain sebagainya lah. Jadi kita mewadahi teman-teman yang ingin memang berkarya dalam bidang visual ini. Dan juga kedepannya bisa dikenal lah, atau bisa membawa nama Kalibaru itu ke dunia perfilman. Halo, assalamualaikum. Saya Tasya Madina di sini di web series Ada Dia di Antara Kita, episode Sarjana Kopi. Saya berperan sebagai Siti. Awalnya diajak main film ini kaget karena nggak pernah main film, nggak pernah terjun ke dunia kayak gini. Tapi juga sekarang jadi punya pengalaman baru, jadi belajar hal baru, jadi tambah ilmunya. Selamat, gak usah menyesali. Ini juga perjuangan Bapak biar nanti kita jadi sarjana. Karakter Siti ini sangat bertolak belakang dengan karakter saya yang sebenarnya. Saya sebenarnya itu orangnya cuek, judes, pendiam. Tapi Mbak Siti ini di sini orangnya sabar, baik, kalem gitu. Tony datang untuk ngebantu teman-temannya buat mengubah persepsi masyarakat kalau petani kopi itu juga bisa sukses. Kualitas kopi di desa itu juga bisa kualitas ekspor. Waktu itu nangis karena kok aku nggak bisa ya, kok nggak bisa all out gitu pas meranin adegan itu tuh kok nggak cepet bisa gitu. Malu sebenarnya sama teman-teman, aktingnya udah bagus-bagus, cuma aku sendiri yang gitu kurang pede.
serunya di sana itu teman-temannya asik-asik. Saya bisa punya teman baru di sana, punya ilmu baru. Rujaknya, ini loh tukang rujaknya. Ini bukan tukang rujak om, tukang pukul ini om. Pengalaman baru. Terus capek juga sih, harus tag berkali-kali, berangkat pagi pulangnya malam. Setelah pembuatan film ini, saya yang dulunya pendiam, cuek, sekarang lebih bisa open sama teman baru, lebih gampang berbaur, lebih sedikit pede karena saya pemalu. Harapannya semoga KSC bisa lebih baik lagi, kedepannya lebih maju lagi, dan juga sebagai wadah untuk para pegiat seni dan visual agar kita bisa beregenerasi, karena saya pernah membaca sebuah kutipan, kegagalan di generasi yang akan mendatang adalah salah kita karena kita tidak pernah menawarkan mimpi untuk mereka. Semoga KSC bisa menjadi wadah dan memberi mimpi untuk generasi yang akan mendatang. Hai guys, nama saya Budi Onces. Saya di film web series Ada Dia di Antara Kita episode Sarjana Kopi ini, saya berperan sebagai Tony. Tony itu pria yang sukses, dia merantau ke kota, terus pulang-pulang dia ingin mengajak teman semuanya untuk menjadi sukses juga. Dan kalau karakternya si Tony ini buat pribadi saya sendiri bener-bener saya banget sih. Tapi saya mendapatkan kesulitan di waktu itu guys, pengambilan gambarnya atau videonya. Karena saya bener sih, saya akui saya itu sadar kamera. Tapi ini pertama kali saya diajak berakting adu acting dengan teman-teman semuanya oleh kru web series ini. Ini pengalaman pertama saya, sangat menantang guys, karena saya akui saya emang bener-bener nggak jago acting. Jadi saya benar-benar berterima kasih kepada semua kru di web series ini untuk mengajarkan saya ke depannya untuk ya belajar sebagai Tony, ya belajar sabar dalam film ini, belajar sabar. Terus saya gagal dalam percintaan guys. Jadi Tony ini memang sih dia pria yang mapan, yang sukses di kota. Begitu pulang ke desa, lah mantannya menikah dengan sahabatnya guys. Apa enggak saya ambiar? Harapan ke depan dari Tony ya. Jadi saya mau web series semakin berkarya, semakin memajukan Kali Baru, bukan hanya di bidang kopi, di bidang lainnya, entah itu dari wisata, entah itu dari perekonomian, entah itu dari segala hal lah untuk Kali Baru. Jadi harapan saya semoga web series tetap maju dan tetap berinovasi dan berinovasi. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Rahman Wardana. Saya berperan sebagai Joko di film Ada Dia di Antara Kita episode 1 Sarjana Kopi. Isi ceritanya itu tentang seorang sarjana kopi yang dia lulusan akuntansi perbankan, dan dia udah lulus, dia punya istri, punya keluarga, pokoknya dia juga punya kebun kopi ya, bukan warisan sih, peninggalan almarhum bapaknya gitu. Jadi di film itu menceritakan bagaimana seorang sarjana kopi itu ada punya sahabat yang dia merantau dari kota, kemudian sukses di kota, dan dia pengen menggerakkan memajukan potensi yang ada di desanya gitu. Kehidupan realitanya saya sendiri kan juga seorang sarjana dan juga bergelut di bidang kopi gitu. Saya rasa pas banget sih
peran yang diamanahkan kepada saya oleh teman-teman produksi. Karakter Joko, dia orangnya setia kawan, baik. Kemudian selain itu dia selalu positive thinking ya orangnya gitu. Membangun chemistry dengan talent-talent yang lain. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri sih. Karena kan melihat persiapan proses pembuatan film ini kan deadline-nya mepet banget gitu kan. Deadline-nya mepet banget. Jadi nggak ada persiapan khusus ya. Jadi ketika ketika proses untuk membangun chemistry itu pure ketika di lokasi syuting, pada waktu di lokasi syuting gitu. Karena kan proses reading kita hanya 2 hari sampai 3 harian kalau nggak salah gitu. Jadi terbatas banget. Jadi pure kita membangun chemistry itu ketika di lokasi syuting. Itu menjadi tantangan tersendiri sih. Karena kan basically aku sebagai Joko dan juga teman-teman lain itu menurut saya kan orang yang baru saya kenal gitu kan. Karena sebelumnya nggak ada yang kenal gitu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk membangun chemistry. Perasaannya seneng anaknya baik, Tasya itu baik, si Siti itu baik anaknya, terus enak diajak sharing gitu kan, karena kan antara Joko dengan Siti ini, Joko yang diperankan oleh saya dan Siti diperankan oleh Tasya itu kan itu harus sering sharing satu sama lain, karena untuk membangun chemistry yang lebih dekat lagi, karena kan di realitanya kan aku sebagai Fahri sendiri dan dia Tasya kan orang lain. Kemudian tapi kan kalau misalkan di film kan aku sebagai suaminya, dia sebagai istriku. Jadi mau nggak mau kan harus membangun chemistry itu harus lebih spesial lagi kayak gitu. Jadi, kalau dipasangkan dengan Tasya sih ya seneng lah, dia anak baik. Aktor emak keren sih menurutku, karena emak sendiri itu kan memang beliau pegiat seni sih, artinya bukan di seni film sih sebenarnya. Beliau sih bilang ini sebagai pengalaman pertama juga di bidang seni peran gitu, karena beliau sendiri kan basicnya sebagai seorang penyanyi gitu. Jadi beliau mungkin nggak asing juga melihat jam terbang beliau yang udah kemana-mana, jadi nggak canggung. Keren banget sih beliau, profesional banget. Terus karakter beliau juga orangnya baik, keibu-ibuannya itu dapat banget gitu, meskipun nggak hanya di film ya, di realitanya pun sama gitu. Kalau buat aku pribadi sih aku dapat ilmu baru yang sebelumnya aku nggak dapat, hanya aku dapat ilmu yang baru ya, terutama di seni perfilman kayak gini, seni peran kayak gini gitu. Meskipun dulu pernah berproses juga di teater juga, tapi kan istilahnya ini menjadi pengalaman baru sih menurut saya gitu. Kayak gitu. Banyak ilmu yang aku dapat yang sebelumnya dulu nggak didapat ketika terlibat di dalam proses pembuatan film ini. Ya mulai dari bagaimana kita harus membangun chemistry satu sama lain, kan posisinya kan dari nggak kenal harus bener-bener kenal banget gitu kan, membangun chemistry. Kemudian banyak teknis pembuatan film yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu gitu. Kesan dan pesan ya. Kesannya sih ketika terlibat di proses pembuatan film ini sangat menyenangkan sekali, seru, merasa mendapatkan keluarga baru di sini, dapat teman-teman baru juga gitu. Jadi yang awalnya dulu suka mager di tanah rantau ya, artinya jarang pulang, hanya sering pulang karena kan udah banyak teman-teman baru di desa sini, di Kalibaru ya tentunya gitu, berkat terlibat di proses pembuatan film ini. Dan ya tentunya pengalaman baru sih yang sebelumnya aku nggak dapet tuh. Dan pesannya sih khususnya untuk teman-teman KSC ya, tetap semangat, terus berkarya, terus berikan yang terbaik,
karena saya percaya sih, jadi small step of God will can take us our imagination. Jadi langkah kecil dari niat baik kita itu bakal melampaui imajinasi kita, dan itu pun terbukti karena ketika proses pembuatan ini kita benar-benar underestimate gitu, karena persiapannya juga terbatas, kemudian waktunya juga mepet banget. Sementara SDM kita kan kebanyakan di proses pembuatan film ini kan nggak semua punya basic ya gitu. Tapi alhamdulillah kebukti film ini bisa menjadi angin segar, khususnya kita sebagai desa perbatasan ya, Kalibaru, yang mana nggak jadi dilirik gitu karena mungkin salah satunya juga berkat dari film ini gitu. Jadi pesan khususnya kita harus tetap semangat gitu, meskipun dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita harus tetap semangat memberikan karya yang terbaik gitu. Khususnya juga buat masyarakat Kalibaru, terutama pemuda-pemuda, kita jangan sampai pantang menyerah. Meskipun kita orang pinggiran, kita juga punya hak yang sama untuk memberikan karya yang terbaik, khususnya buat masyarakat Kalibaru dan buat semuanya. Mungkin itu aja ya. Thank you banget buat semua tim produksi, buat semua masyarakat Kalibaru. Ini adalah sebuah karya yang kita suguhkan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Kita juga butuh kritik dan saran biar karya kita bisa lebih baik ke depannya gitu. Tunggu aja season keduanya. Semoga lekas rampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusdiana, salah satu seniman di Banyuwangi. Dalam film ini ada dia di antara kita. Peran saya sebagai Mak Yati atau yang lebih dikenal dengan maknya si Joko. Untuk film ini saya di sini sebagai janda dan saya punya anak yang namanya Joko. Dan kebetulan si Joko itu gini, orang tuanya kan kepingin si Joko itu sukses untuk masa depannya. Jadi saya sampai rela jual kebun kopi, dan kebetulan si Joko itu sudah jadi sarjana. Nah kebetulan sarjana kan nggak kepake. Daripada nggak kepake, saya suruh si Joko itu ke Jakarta. Ternyata si Joko berat sama emak dan sama istrinya. Nah kita punya lahan satu-satunya separuh kebun kopi yang saya jual. Dan si Joko saya suruh, si Jokonya mintanya kebun itu dikelola sendiri dengan si teman-temannya. Dan saya tetap ngotot ke Jakarta, tapi si Joko tetap ngototnya untuk mengelola kebun kopi itu sendiri biar kita punya hasil di tanah kelahiran kita sendiri. Itu alhamdulillah sekali, saya sangat bangga dan senang karena memang tantangan buat saya ini, peran emak itu jadi tantangan bener ya. Soalnya belum tentu semua bisa memerankan ini, apalagi kita masih wajah muda dibikin emak-emak banget. Saya merasa bersyukur dan bangga karena saya bisa itu. Kalau sebagai emak, saya pribadi kebetulan juga sebagai seorang ibu atau seorang emak ya. Peran emak itu penting sekali buat anaknya. Jadi kepinginnya anaknya itu sukses, anaknya pinter. Jadi apapun yang ingin orang tua lakukan ke anak itu, bahkan nyawa sekalipun taruhannya. Jadi emak itu bisa berperan sebagai apapun, sebagai bapak bisa, sebagai sahabat bisa, pokoknya segalanya. Yang penting anaknya sukses. Tuh. Sebagai orang tua sama siapa aja pun, ya kita memang lebih dekat atau lebih bersikap baiklah. Jadi memang sebelumnya Tony kan sudah kenal. Jadi ya kebetulan si Joko sama si Tony ini kan kerjasama dalam pekerjaan untuk masa depannya si Joko itu sendiri. Jadi saya sendiri juga mendukung seperti mereka yang lakukan. Ya kedekatan saya sama mereka sih ya sama aja seperti ke orang-orang yang lain. Jadi si Joko sama si Tony kebetulan kan
sahabat dan kerabat dekat. Jadi ya sudahlah, saya menyetujui dan saya juga sama keduanya itu ya sudah ini sama-sama erat lah, sama-sama dekat. Yaitu tadi sudah seperti keluarga. Mudah-mudahan film ini diterima oleh masyarakat semua, khususnya untuk instansi-instansi terkait. Jadi karena film ini sangat menyentuh buat masyarakat kecil, terutama petani. Jadi dukungannya juga semangatnya mohon, karena ini satu-satunya film yang pertama kali kita buat. Jadi pesan saya yang pertama, dukungan. Jadi kalau tanpa dukungan kita nggak akan bisa jalan. Tanpa dengan semangat mereka, kita juga nggak akan maju. Jadi semua teman-teman, khususnya masyarakat Kalibaru tercinta, juga umumnya masyarakat Banyuwangi, ayo kita sama-sama menjunjung, menggotong film ini supaya lebih maju ke depannya. Dan untuk kesannya buat saya pribadi, kesannya sangat bangga, sangat senang bisa kumpul arek-arek KSJ Kalibaru khususnya, dan saya sendiri berkesan begitu bangga dan begitu bisanya saya main dalam film ini, karena ini satu-satunya peran yang sangat berat buat siapa aja, karena saya sebagai pemain baru. Kalau mungkin pemain lama itu sudah biasa ya, karena saya jadi pemeran baru, pemain baru, itu tantangan dan alhamdulillah saya bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.